Halo sahabat Life Tips, selamat bergabung kembali dalam video motivasi hidup di channel ini ya. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan terlindungi ya. Oke, hari ini saya ingin share tentang pentingnya untuk menghindari atau menjauhi membenci orang lain karena sebuah kesalahan atau hal-hal buruk yang terjadi di antara kita dengan sahabat, teman, atau siapa saja. Ingat ya, jangan membenci orang karena tak akan ada gunanya. Oke, sebelumnya yang baru gabung, boleh like dulu, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel saya ini. Channel motivasi hidup, channel seputar life tips. Apa itu life tips? Tips seputar kehidupan. Jadi ada motivasi, inspirasi, jadi ada nasihat-nasihat kehidupan juga ya yang akan kita dapatkan melalui channel ini. Makanya jangan sampai ketinggalan video di setiap harinya atau setiap beberapa hari sekali. Nanti akan saya share kalian tentang motivasi-motivasi yang berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Oke? Kalau kita sudah benci dengan seorang, apapun yang orang itu lakukan, sebaik apapun akan dianggap jelek, padahal yang dia lakukan itu baik. Tapi kebencian kita itu menutupi mata kita untuk melihatnya. Makanya jangan menyimpan dendam ya, karena dia akan membakarmu. Memang itu kenyataannya guys. Jadi kalau kita cenderung menyimpan dendam, benci apapun lah yang sebutannya atau jengkel atau apa semacamnya, kita seringkali terbakar ya, begitu mendengar namanya. Aku pun juga begitu ya, termasuk yang melakukan itu. Sepertinya ada beberapa kejadian yang memang kalau dipikir-pikir, seperti yang orang-orang bilang ya, seperti apa yang dikatakan orang-orang juga, bahwa tanpa kita sadari, kita menjadi terlalu fokus pada hal-hal yang kita benci dari sosok itu. Nah, hingga pada akhirnya, tanpa kita sadari pula, kita telah menghabiskan seluruh waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Jadi, kita harus mengingat ya, pentingnya memaafkan itu apa? Memaafkan itu menyenangkan. Dengan memaafkan, kita akan memberikan ketenangan pada hati kita. Jadi, memaafkan bukan berarti kita salah ya, justru sebaliknya, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Setidaknya dengan memaafkan, beban kita sendiri juga menguap begitu saja. Tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang tidak penting itu, hal-hal yang tidak berguna itu. Kita pun bisa mulai memikirkan prioritas dalam hidup kita ya. Menyimpan dendam nggak ada gunanya tentunya. Menurut kalian gimana ini? Lagi pula dengan mendendam, kita tidak dapat apa-apa. Yang ada kita akan merugi. Untuk apa? Kalian pernah nggak membenci seorang hingga sedemikian rupa? Oke, benci berawal dari sebuah kesalahpahaman sebenarnya. Jadi kunci penting dalam menjaga sebuah hubungan agar tetap baik, terutama kepada teman atau sahabat, yaitu dengan cara menjaga komunikasi satu sama lain. Hanya saja pada situasi tertentu, kesalahpahaman sulit dihindari. Terkadang jadi cukup rumit untuk mengatasinya. Kesalahpahaman ini cukup rumit ya jika tidak secepatnya diselesaikan, tentunya dengan kepala dingin. Nah, mari kita pikirkan ya beberapa hal penting agar salah paham kita bisa kita clearkan, bisa kita selesaikan. Pertama adalah kejujuran ya, adalah kunci penting dalam hal apapun. Walaupun nyatanya ada beberapa orang yang berat untuk mengakui kesalahannya. Dan jujur kalau mengaku salah, daripada salah tuduh, saling tuduh maksudnya atau saling menyalahkan, lebih baik jujur dengan temanmu. Jangan menghindar atau diam diri. Cobalah buka kembali komunikasi dengan saling jujur satu sama lain. Itu penting guys. Yang kedua, sampingkan ego kita ya. Pastikan kita tidak membuat asumsi sendiri ketika terjadi kesalahpahaman. Sebaiknya memang kita tak membuat kesimpulan sendiri dengan keadaan yang ada. Selalu lihat sesuatu dari segala sisi terlebih dahulu tanpa membuat kesimpulan sepihak. Kita dituntut untuk open-minded ya. Jadi dalam hal ini agar tidak melihat diri sisi kita itu paling benar sendiri. Jadi tidak melihat dari sisi kita saja. Menyelesaikan masalah dengan menundukkan ego adalah solusi terbaik. Kemudian jangan saling sindir ya. Saling sindir di sini atas permasalahan yang terjadi hanya akan memperburuk keadaan. Hati dan perasaan pun akan terasa lebih sakit bila komunikasi yang ada hanya diisi dengan saling sindir. Hal ini akan membuat keruh situasi hubungan pertemanan kita, rasa tersinggung pun akan muncul. Kemudian jangan drama ya.
Kalau sudah marah atau sedih, biasanya kan sebuah masalah sebenarnya sepele malah dijadikan drama. Padahal untuk mengatasi salah paham yang ada, perlu mencari tahu akar masalahnya dan segera menyelesaikannya. Saat terjadi salah paham, tenangkan hati kita dulu. Coba pikirkan dulu lebih jauh, awal mulai terjadinya kesalahpahaman itu apa, di mana, dan kenapa. Baru dari situ kita akan lebih mudah menyelesaikan sumber masalahnya. Yang berikutnya, minta maaf ya. Kata maaf kadang terdengar sepele ya, namun hal ini cukup ampuh dalam meredam suatu permasalahan. Dengan kita meminta maaf, artinya kita tidak ingin ada lagi salah paham di antara kita dengan sahabat kita atau dengan kolega kita ya. Membuktikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Oke sahabat Life Tips, itulah pembahasan singkat ya video pada kesempatan kali ini. Semoga mengingatkan diri kita agar bisa bersikap lebih baik lagi. Kita sebaiknya mulai sekarang menghindari membenci orang lain, karena kebencian itu sungguh tidak ada gunanya. Karena hanya akan menyakiti diri kita sendiri, membuat tak nyaman di hati, tentunya sama sekali tak akan pernah ada dampak positifnya untuk diri kita. Jadi sekali lagi, memaafkan adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan dan melupakan apa yang telah berlalu. Begitu ya sahabat Life Tips, sahabat motivasi channel. Terima kasih telah menonton video motivasi dan inspirasi kehidupan yang saya share ke kalian semuanya. Semoga ada manfaatnya ya sahabat. Nantikan juga info-info dan tips motivasi atau cerita kehidupan yang lainnya melalui channel ini, channel Motivasi Hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari jadikan pengalaman hidup kita sebagai pelajaran hidup yang berharga. Bye-bye, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.